Apakah cara kerja orang Jepang lebih bagus dari orang Indonesia? Simak video berikut. Hey, aku Tony. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Gimana? Masih jadi kaum rebahan kah? Masya Allah, mana masih muda lagi. Oke cuy, sambil rebahan, di video kali ini aku mau ngajak jalan-jalan teman-teman semua menyusuri desa di Jepang nih, sambil bercerita pengalaman pribadi aku, yaitu tentang cara kerja orang Jepang yang sebenarnya. Tapi sebelum aku membahasnya lebih lanjut, aku ingin teman-teman yang menonton video ini untuk membuka pikiran kalian terlebih dahulu, agar tidak menelan mentah-mentah apa yang akan aku sampaikan nanti. Selain itu juga yang akan aku bahas ini hanya melingkup para buruh yang bekerja di pabrik dan para pekerja kasar yang ada di tempat kerjaku sekarang. Karena yang akan aku sampaikan ini sesuai dengan apa yang aku alami selama di Jepang. Bisa jadi berbeda dengan cerita orang lain. Ya, meskipun banyak teman-teman aku yang di Jepang mengalami hal yang sama dengan cerita aku kali ini. Nah, karena banyak sekali nih teman-teman aku yang berada di Indonesia itu melontarkan pernyataan ke aku seperti ini. Wah, kamu di Jepang pasti kerjanya kewalahan ya? Karena orang Jepang kan cara kerjanya bagus sekali. Aku hanya bisa tersenyum terbahak-bahak mendengar pernyataan tersebut. Ya emang lucu aja sih, karena mereka kan belum mengalami secara langsung gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, wajar aja, karena mereka mempunyai pendapat sendiri. Tapi bang, itu orang Jepang yang ada di Indonesia kan kerjanya bagus-bagus. Hei Ferguson, bangunlah Anda. Mereka orang Jepang yang ada di Indonesia diam-diam memperhatikan cara kerjanya orang kita loh, lalu dipraktekkan, karena mereka tahu ternyata orang Indonesia itu kerjanya efektif dan lebih efisien. Selain itu juga orang Jepang yang ada di Indonesia, background mereka itu pendidikannya berbeda, jadi mindsetnya lebih terbuka gitu loh. Tapi kali ini aku tidak membahas masalah pendidikan mereka. Aku lebih fokus membahas tentang cara kerjanya mereka orang Jepang, yang menurut aku pribadi nih, itu sangat jelek sekali. Karena aku bisa bilang begitu karena aku mengalaminya sendiri, meskipun tidak semuanya ya. Ya kalau dipresentasikan kemungkinan keseluruhan dari 100% hanya 20% aja yang menurut aku yang kerjanya bagus. Sisanya ya ambyar dek, amsyong. Karena mereka dalam bekerja hanya berpatokan dengan prosedur kerjanya doang, tidak mempunyai inisiatif inovatif dalam bekerja. Kalau prosedur kerja yang diajarkan oleh senior kepada orang baru itu jelek, ya bakalan seterusnya dipakai cara jelek itu. Dan herannya mereka tidak mempunyai taktik sendiri agar kerjanya cepat, efisien, tetapi tidak keluar dari prosedur langkah kerja yang ada gitu loh. Nah, terus kalau dalam bekerja menemukan masalah, yang pertama keluar bukannya solusi, tetapi malah emosi. Gila nggak? Gila lah. Bukan berpikir cepat agar masalah tersebut cepat diselesaikan gitu loh. Meskipun nggak semuanya kayak gitu ya, tapi rata-rata yang aku temuin dan rasakan saat ini seperti itu. Sebagai contoh sederhananya seperti ini. Pernah suatu ketika di bagian tempat kerja aku ada orang Jepang yang kerjanya mengencangkan baut sambil berdiri. Nah, ketika salah satu bautnya ada yang patah
atau rusak, pasti harus menggantinya dengan yang baru dong. Sedangkan posisi tempat bautnya itu di lantai. Otomatis ketika proses penggantian itu susah. Harus bolak-balik membungkuk berdiri, mengambil alat dan baut yang baru gitu. Dan kalau dilakukan secara terus-menerus pasti membuat tubuh kita cepat lelah dan memakan waktu yang cukup banyak. Lalu aku berpikir nih, kenapa nggak dikasih meja untuk tempat bautnya, sehingga ketika penggantian baut tidak harus membungkuk, terus juga akan jauh lebih cepat dalam pengambilan alat dan bautnya. Lalu setelah itu aku mengusulkan kepada atasan gagasan tersebut untuk meminta meja untuk tempat alat baut yang baru gitu ya. Dan atasan kerja aku pun ngomong seperti ini. Iya juga ya, kenapa puluhan tahun baru kepikiran, dan kenapa yang lain tidak ada yang mengusulkan seperti itu? Ya aku jawab aja, karena kalian berpikirannya gak inovatif, imajinatif, gak fresh, sepaneng terus gitu loh, canda sepaneng, hehehe. Tapi meskipun cara kerja mereka dibilang ribet, rusuh gak karuan, tetapi aku sangat salut satu hal, yaitu dalam hal soal waktu. Mereka dalam masalah waktu itu sangat menghargai waktu dalam bekerja maupun dalam hal sehari-hari gitu ya. Contoh lagi, seumpama masuk kerja jam 8 pagi nih, mereka sudah stay di tempat kerja masing-masing sekitar pukul 7.40. Jadi 20 menit sebelum bel masuk kerja, mereka sudah siap di tempat masing-masing. Keren gak tuh? Ketika pulang pun sama, mereka lebih lambat dari jam pulang yang seharusnya ditentukan. Ya, setiap negara pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kitanya aja ya kan yang menyikapinya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ulasan tadi bisa memberikan wawasan baru untuk teman-teman semua. Kritik dan saran tulis di komentar. Kalau kalian setuju, like video ini. Aku Tony Sakura pamit undur diri. Salam damai.